Selamat pagi, siang, sore. Ini hanya kebutuhan dasar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Kali ini saya berada di base camp seperti biasa untuk ingin berbagi informasi terkait dengan pendakian gunung. Nah, kali ini di hadapan saya ada alat-alat outdoor yang pastinya teman-teman akan membawa peralatannya. Nah, apa aja kira-kira? Nanti kita jelaskan satu-satu. Yang paling penting adalah ketika berkegiatan di alam, keselamatan paling utama. Nah, jadi teman-teman yang ingin mendaki gunung, ingin berkegiatan di alam, ingat keselamatan adalah paling utama. Ingat keluarga di rumah. Oke, tak perlu panjang-panjang. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan dari sebelah kanan ya, memperkenalkan alat outdoor dari sebelah kanan. Nah, ini ada tenda. Nah, tenda ini sangat penting teman-teman bawa untuk berkegiatan di alam. Nah, ini dia bentuknya tenda. Ini adalah tenda kapasitas 4-5 orang. Nah, bisa dipakai kapan saja atau di mana saja. Nah, ini tenda memang cocok untuk 4 orang, tapi ketika teman-teman berkegiatan di alam yang notabene itu di gunung, teman-teman cukup menyesuaikan dengan jumlah orang. Jangan sampai tenda 2 orang untuk 4 orang. Nah, nanti akan menjadi beban berat bagi teman-teman semuanya. Nah, ini ada tenda. Tenda ini sangat wajib dibawa. Oke, ini teman-teman harus membawa ini ya, karena kalau tidak membawa ini tidak ada tempat untuk berlindung ketika panas, hujan saat di gunung. Nah, ini ada tenda. Kemudian ada matras. Nah, ini adalah matras yang bisa dipakai untuk di dalam tenda. Bisa juga dipakai untuk sholat, kemudian untuk makan, istirahat, makan siang, makan sore, makan malam juga bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya supaya tidak kotor. Walaupun kita berkegiatan di alam, tapi kebersihan juga wajib dijaga. Ini adalah matras. Nah, kemudian ada kompor. Nah, kompor ini sangat penting juga dibawa karena teman-teman ketika di gunung pastinya tidak memiliki tidak ada orang yang jualan ya, tidak ada orang yang jualan, maksud saya tidak ada orang yang jualan, dan kawan-kawan pastinya memasak di sana. Nah, alat ini sangat penting karena itu tadi, kita pasti memasak di gunung. Kemudian ini ada nesting. Ada nesting. Nah, nesting ini adalah wajan, kemudian panci yang sifatnya itu simple. Nah, jadi ketika berkegiatan di gunung, teman-teman tidak perlu membawa panci yang sangat besar, wajan yang sangat besar, cukup dengan nesting. Nah, nesting inilah yang menjadi alat yang wajib dibawa oleh teman-teman semuanya, yang akan dipakai untuk memasak nasi, menggoreng kerupuk, menggoreng lauk pauk dan lain sebagainya. Ini adalah nesting. Kemudian tidak lupa juga nih ada gasnya. Nah, teman-teman ketika bawa kompor jangan lupa bawa gasnya, karena ketika kompor dibawa gasnya tidak bawa, ya udah pasti tidak akan bisa memasak. Nah, gasnya sangat penting dibawa. Kemudian di sini ada lampu tenda. Nah, lampu tenda ini untuk pencahayaan ketika malam hari. Nah, ini perlu juga dibawa. Kemudian ada headlamp. Nah, ini juga penting karena kegiatan di gunung pastinya akan bermalam ya, akan bermalam, dan ini adalah untuk pencahayaan dan ini sangat penting sekali. Kemudian ada P3K. Nah, ini juga wajib dibawa karena ini P3K standar ya. Nah, jadi teman-teman silahkan share ya, P3K standar, atau nanti kita bedah di video-video selanjutnya untuk P3K. Ini wajib dibawa supaya kita juga menjadi semakin yakin ketika kita berkegiatan akan ada alat-alat obat-obatan yang
penunjang. Kemudian, nah ini ada topi rimba. Nah, topi rimba ini perlu, sangat perlu, karena ketika siang hari teman-teman akan terlindung oleh panasnya terik matahari. Ketika gerimis juga begitu. Ini sangat penting. Kalau tidak ada pun pakai topi seperti ini, seperti saya ini yang saya pakai. Bisa juga ini topi baseball. Kebetulan ini topi baseball Arvin. Nanti teman-teman silakan cek di Instagram Arvin Store official. Arvin Store official. Kemudian ini ada sleeping bag. Nah, sleeping bag ini juga penting karena setiap kita pasti tidak tahan dingin, pastinya tidak akan dingin. Karena ketika berkegiatan di gunung, cuaca tidak menentu, bisa jadi dingin, bisa jadi dingin sekali. Nah, dengan adanya sleeping bag ini sebagai alat untuk meminimalisir suhu dingin. Kalau tidak membawa ini, teman-teman akan merasa rugi, akan merasa kedinginan, dan ini sangat fatal ketika teman-teman tidak bawa ini. Ketika kedinginan kemudian sampai kepada titik bisa jadi hipotermia. Ini sangat penting. Kemudian jaket, ini jaket gunung, jaket parasut. Nah, silakan teman-teman bawa ini, beli, harganya bervariasi. Yang jelas jaket ini sangat penting untuk dibawa ke gunung. Nah, jaket apa yang kira-kira yang cocok untuk kawan-kawan? Jaket yang saran saya sih parasut, jaket parasut yang dalamnya itu ya macam-macam. Ada polar, ada bangsa. Nanti teman-teman silahkan menyesuaikan sesuai budgetnya. Yang jelas jaket ini wajib dibawa. Jadi standar jaket yang bagaimana nanti kita akan jelaskan di video selanjutnya. Kemudian ada sepatu. Nah, ini sepatu gunung. Sepatu gunung ini wajib dipakai ketika trekking, ketika berjalan, karena kita tidak tahu di gunung itu adalah hutan yang kita lihat bahwa di sana itu banyak semak belukar. Kita tidak tahu ada ularkah atau ada akar-akar yang bisa melukai kaki kita. Ini wajib dibawa ya teman-teman ya. Kemudian ini ada flysheet. Ini flysheet gunanya itu untuk ketika berjalan nanti teman-teman misalkan nih dalam kondisi tertentu ada hujan, kemudian tiba-tiba kita tidak bisa dalam waktu singkat untuk membentang tenda. Nah, inilah fungsi dari flysheet. Nah, bisa juga flysheet ini digunakan untuk melindungi tenda supaya lebih aman dan lebih nyaman tentunya ketika berkegiatan di alam dan ketika kita berada di dalam tenda. Kemudian ini ada jas hujan. Ini juga sangat penting karena andai kita melakukan kegiatan di gunung dalam rangka berjalan ketika mendaki, jas hujan ini kita bisa pakai dan kemudian perjalanan kita tidak terganggu. Dan kemudian ini adalah ini golok. Ini alat untuk ya tentu untuk bersih-bersih, untuk kemudian untuk kebutuhan yang sifatnya urgent. Ini sangat penting digunakan. Untuk pup pun bisa juga kita untuk untuk melubangi saat buang air, kurang lebih begitu. Oke, ini adalah alat-alat yang wajib dibawa ketika kawan-kawan akan mendaki gunung. Jangan sampai lupa, diteliti, dipahami. Ini hanya kebutuhan dasar. Nah, nanti teman-teman silahkan mempersiapkan sendiri kebutuhan apa lagi yang akan menjadi tambahan. Oke ya. Oh ya, ini ada satu lagi yang pastinya kawan-kawan ada sedikit yang bertanya nih, kok ada yang kurang? Nah, kan begitu. Ada yang kurang satu yang akan menjadi pertanyaan. Barang sebanyak ini kita bawanya bagaimana, kan begitu dia. Nah, ini ada nih satu nih. Saya sengaja menyimpan supaya teman-teman bertanya-tanya nih. Ini dia. Ini adalah tas carrier yang pastinya teman-teman akan merasa ini penting untuk dibawa, karena di samping untuk membawa perlengkapan yang saya jelaskan tadi, nah
tas carrier ini akan menjadi ikon untuk kawan-kawan berfoto. Nah, jangan sampai teman-teman lupa dengan foto menggunakan tas carrier. Nah, tapi tergantung teman-teman lagi. Nah, kira-kira ketika kawan-kawan berkegiatan nih, teman-teman berkegiatan di alam atau di gunung dengan membawa alat sebanyak ini, perlunya seberapa tas carrier yang teman-teman butuhkan. Jadi teman-teman silahkan mempersiapkannya sendiri. Kalau sekiranya barang itu sedikit, bisa menggunakan tas ransel atau tas daypack. Tapi ketika teman-teman berkegiatan di alam atau di gunung membawa perlengkapan yang banyak, ya sangat penting sih untuk menggunakan tas carrier yang cukup besar ini. Oke, kira-kira itu yang paling diingat. Barang sebanyak ini teman-teman tidak usah ragu, tidak usah pusing. Jika ingin menggunakan alat-alat, kawan-kawan bisa sewa, bisa beli juga ketika itu menjadi kebutuhan yang sifatnya kontinu. Tapi ketika tidak menjadi kontinu, silakan ini sewa di Arvin Adventure. Ada Instagramnya Arvin Adventure PKU. Nah, itu solusinya. Oke, terima kasih. Demikian yang bisa saya jabarkan sedikit ya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.